Shalom umat-umat Tuhan. Berikut kita akan mempelajari tentang penggenapan nubuatan 7 hari raya bangsa Israel. Dalam Imamat pasal 23 ayat yang keempat, inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Hari raya yang pertama adalah Paskah, tanggal 14 Abib atau Nisan. Dalam Imamat pasal 23 ayat yang kelima, dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Ini adalah bulan kalender orang Yahudi. Jadi pada tanggal 14 bulan yang pertama, pada waktu senja, diadakanlah Paskah. Dan bertepatan pada malam itu Yesus ditangkap pada tanggal 14. Lalu besok paginya atau menjelang siang dia diperhadapkan dengan Pilatus dalam Lukas pasal 23 ayat 17 sampai 18. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Nah, hari itu adalah hari raya Paskah, dan kebiasaan di sana melepaskan pada hari raya itu seorang tawanan dari bangsa itu. Tetapi pada saat Pilatus mengadakan pilihan, bangsa itu, orang banyak lebih memilih Barabas. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Pada waktu juru selamat menyerahkan hidupnya di bukit Golgota, makna Paskah berakhir dan upacara perjamuan suci ditetapkan sebagai suatu peringatan dari peristiwa yang sama, untuk mana Paskah merupakan satu lambang. Dalam buku Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, halaman 539. Yesuslah domba Paskah itu. Pada waktu Yesus disalibkan di bukit Golgota, makna Paskah berakhir. Jadi, hari raya yang pertama ini, baik waktunya, baik maknanya, baik peristiwanya, itu digenapi tepat seperti yang dinubuatkan. Hari raya yang kedua adalah hari raya roti tidak beragi, tanggal 15 Abib. Imamat pasal 23 ayat 6 sampai yang ke-8. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lukas 24 ayat 30 sampai 31. Ini adalah peristiwa pada waktu Yesus menampakkan dirinya di jalan menuju ke Emmaus kepada 2 orang murid. Sepanjang jalan itu mereka tidak sadar yang bercakap-cakap bersama-sama dengan mereka itu adalah Yesus yang mereka bicarakan sendiri. Berita tentang kebangkitan Yesus sudah tersebar kemana-mana, dan saat itu masih merayakan hari raya roti tidak beragi, karena dirayakan selama 7 hari. Roti tidak beragi yang digunakan pada perayaan Paskah terdapat di hadapannya. Anggur Paskah yang tidak mengalami peragian terdapat di atas meja. Lambang ini digunakan Kristus untuk menggambarkan pengorbanannya sendiri yang tidak bercacat celah. Tidak ada sesuatu dinajiskan dengan peragian, lambang dosa, dan kematian. Dapat menggambarkan
anak domba yang tak bernoda dan bercacat. 1 Petrus 1 ayat 19. Dari buku Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, jilid 2 halaman 295. Jadi roti yang tidak beragi itu melambangkan Kristus yang tidak bercacat celah. Sama seperti domba Paskah yang tidak bercacat celah. Dan roti yang tidak beragi ini juga melambangkan hari Sabat yang kudus. Hari kudus Tuhan Allah, yaitu hari ke-7. Jadi, bertepatan di tanggal 15 itu, hari perayaan roti tidak beragi, hari pertama perayaan itu, begitu juga memang saat itu bertepatan dengan hari Sabat dalam satu minggu, hari yang ke-7. Yesus berada di kubur, juga menguduskan hari Sabat, tidak melakukan pekerjaan yang berat. Hari raya yang ketiga adalah buah sulung. Tanggal 16 Abib. Imamat pasal 23 ayat 9-13. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu." Sabat yang dimaksud adalah hari pertama perayaan roti tidak beragi, di mana umat itu harus mengadakan perkumpulan kudus dan tidak boleh melakukan sesuatu pekerjaan berat. Hari sesudah Sabat yang dimaksud bukanlah hari Sabat atau hari yang ke-7. Hari ke-7. Hari sesudah Sabat yang dimaksud adalah hari sesudah perkumpulan kudus atau hari raya roti tidak beragi, tanggal 15. Berarti setelah tanggal 15 adalah tanggal 16 Abib. Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dari 2/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak, sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Apa korban api-apian yakni bau yang menyenangkan bagi Tuhan? Paskah diikuti oleh pesta roti yang tidak beragi selama 7 hari. Hari yang pertama dan ke-7 adalah hari-hari untuk mengadakan perhimpunan yang suci, di mana tidak ada pekerjaan sebagai seorang hamba dilaksanakan. Pada hari yang kedua dari pesta itu, buah sulung dari panen tahun itu dipersembahkan kepada Tuhan. Jawawut adalah jenis gandum yang pertama-tama di tanah Palestina. Dan pada permulaan pesta ini, jenis gandum ini mulai masak. Seberkas gandum jenis ini dilambai-lambaikan oleh imam di hadapan mezbah Allah sebagai satu pengakuan bahwa segala sesuatu adalah miliknya. Sebelum upacara ini diadakan, hasil panen tidak boleh dikumpulkan. Dalam buku Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, halaman 539. Dari buku Ellen G. White, Kemenangan Akhir, halaman 417, atau dalam versi bahasa Inggrisnya pada Great Controversy, halaman 399. Penyembelihan domba Paskah adalah bayang-bayang kematian Kristus. Paulus berkata, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus, 1 Korintus 5:7. Berkas buah-buah sulung yang pada waktu Paskah dilambai-lambaikan di hadirat Tuhan adalah lambang kebangkitan Kristus. Paulus berkata mengenai kebangkitan Tuhan dan umat-umatnya,
Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. 1 Korintus 15 ayat 23. Seperti berkas-berkas yang dilambai-lambaikan itu, yaitu buah-buah yang pertama masak yang dikumpulkan sebelum musim menuai, Kristuslah buah sulung dari penuaian kekal umat tebusan yang pada kedatangannya kelak akan dikumpulkan ke dalam lumbung Tuhan. Lambang ini sudah digenapi bukan saja peristiwanya, tetapi juga waktunya. Buah sulung yang dilambai-lambaikan di hadirat Tuhan adalah lambang kebangkitan Kristus. Lambang ini sudah digenapi, bukan saja peristiwanya tetapi juga waktunya, ya. Jadi tepat pada tanggal 14 bulan pertama itu Yesus dikorbankan seperti anak domba yang disembelih. Begitu juga pada tanggal 15-nya, perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi, Yesus yang kudus menguduskan hari Sabat, berada dalam kubur, beristirahat, tidak melakukan pekerjaan berat. Dan pada tanggal yang ke-16-nya adalah buah sulung yang dilambai-lambaikan di hadapan Tuhan, Yesus bangkit. Dalam buku Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, jilid 2 halaman 437 sampai 438 dikatakan, Kristus bangkit dari antara orang mati sebagai buah sulung dari mereka yang tidur. Ialah yang dilambangkan dengan berkas-berkas yang diunjuk. Dan kebangkitannya terjadi tepat pada hari ketika berkas yang diunjuk itu dipersembahkan di hadapan Allah. Selama lebih dari 1000 tahun upacara simbolis ini telah diadakan. Dari ladang penuaian yang mula-mula dari gandum yang masak dikumpulkan, dan ketika orang banyak pergi ke Yerusalem untuk Paskah, seberkas buah sulung diunjuk sebagai suatu persembahan syukur di hadapan Tuhan. Nanti sesudah buah sulung ini dipersembahkan, barulah sabit dapat digunakan untuk menyabit gandum, dan gandum ini dikumpulkan berberkas-berkas. Dan memang setelah kebangkitan Yesus, barulah akan diadakan panen yang besar. Kita melihat penggenapannya nanti pada waktu perayaan Pentakosta. Sama seperti yang dikatakan di sini, barulah sabit itu dapat digunakan untuk menyabit gandum, dan gandum ini dikumpulkan berberkas-berkas. Berkas yang dipersembahkan kepada Allah melambangkan panen. Demikian juga Kristus buah sulung itu melambangkan panen rohani yang besar yang akan dikumpulkan untuk kerajaan Allah. Kebangkitannya melambangkan dan menjamin kebangkitan segala orang benar yang sudah mati. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Nah, Yesus buah sulung itu kita melihat lagi penggenapannya di dalam buku Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 444. Tetapi sekarang dalam suaranya sendiri yang dikenal itu, Yesus berkata kepadanya, Maria. Sekarang ia mengetahui bahwa bukannya seorang asing yang sedang menyapa dia, dan setelah berbalik ia melihat di hadapannya Kristus yang hidup. Dalam kegirangannya ia lupa bahwa ia telah disalibkan. Sambil melompat menuju kepadanya seakan-akan hendak merangkul kakinya, berkatalah ia, Rabuni. Tetapi Kristus mengangkat tangannya seraya mengatakan, Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Dan Maria menuju kepada murid-murid dengan kabar yang menggembirakan. Nah jadi, Yesus tunggu menghadap dulu kepada Bapaknya untuk menggenapi korban sulung atau buah sulung yang dilambai-lambaikan di hadapan Tuhan sebagai
korban yang menyenangkan di hadapan Tuhan, bau-bau yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Dengan rasa yang ria, dia bergegas pergi menemui murid-murid Yesus dengan membawa berita baik. Yesus segera naik kepada Bapanya untuk mendengar dari mulutnya bahwa dia menerima persembahan korban itu dan untuk menerima segala kuasa di surga dan di bumi dari Bapanya. Para malaikat surga bagaikan awan mengelilingi anak Yahweh dan menyuruh pintu-pintu kekekalan diangkat tinggi supaya Raja Kemuliaan masuk ke dalam. Pada hari yang sama, dia kembali ke bumi dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Pada ketika itu, dia membiarkan mereka menyentuh tubuhnya karena dia telah naik kepada Bapanya dan telah menerima kuasa. Dari buku Ellen G. White, Kontroversi, halaman 30. Kontroversi besar, halaman 33-34. Hari raya yang keempat adalah Pentakosta atau hari ke-50, yaitu tanggal 6 Sivan. Dalam Imamat pasal 23 ayat 15-17 dan 20. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, beserta kedua ekor domba itu. 50 hari semenjak dipersembahkannya buah sulung itu, datanglah hari Pentakosta yang juga disebut masa raya panen dan masa raya minggu, sebagai satu pernyataan rasa syukur akan gandum yang telah disediakan sebagai makanan. Maka 2 ketul roti yang dibakar dengan ragi dipersembahkan di hadapan Tuhan. Pentakosta hanya memakan waktu 1 hari saja yang digunakan untuk upacara keagamaan. Dari buku Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, halaman 540. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-5, kita melihat penggenapannya di sana. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Kisah Para Rasul pasal 2 14-17 dan 41. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Tergenapi sebagaimana yang dinubuatkan di dalam hari raya Pentakosta, yang juga disebut sebagai hari raya panen. Yang kelima adalah hari raya tiup serunai, tanggal 1 Tisri, yaitu pada bulan yang ke-7.
Imamat pasal 23 ayat 23 dan 24. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat." Yoel 2 ayat 1. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, kumpulkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah. Yoel 2 ayat 15-17. Selanjutnya, dalam Yoel pasal 2 ayat 12 dan 13. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tiup sangkakala karena akan tiba hari pendamaian. Dalam buku Ellen G. White, Kemenangan Akhir, halaman 325, atau dalam versi bahasa Inggris, halaman 311, untuk mempersiapkan suatu umat yang dapat berdiri teguh pada hari Allah, perlu dilakukan pembaharuan yang besar. Allah melihat bahwa banyak orang-orang yang mengaku umatnya tidak membangun untuk kekekalan. Dan di dalam kemurahannya Ia mengirim suatu pekabaran amaran untuk membangunkan mereka dari tidurnya dan menuntun mereka untuk bersedia kepada kedatangan Tuhan. Jadi tujuan dari tiup sangkakala atau serunai adalah untuk membangunkan umatnya untuk bersedia akan hari pendamaian. Juga dalam buku yang sama, halaman yang sama, amaran itu dinyatakan dalam Wahyu pasal 14. Di sini dinyatakan suatu pekabaran rangkap 3 sebagaimana diumumkan oleh makhluk-makhluk surgawi dan yang segera diikuti oleh kedatangan Anak Manusia untuk menuai panen dunia. Bagian pertama amaran ini mengumumkan penghakiman yang sudah dekat. Nabi melihat seorang malaikat yang terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitahukannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba hari penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Ini adalah penggenapan dari Hari Raya Tiup Serunai. Dalam buku yang sama, halaman 348, atau dalam versi bahasa Inggris 333, pada tahun 1833, 2 tahun sesudah Miller mulai mengkhotbahkan bukti-bukti kedatangan Kristus yang segera di depan umum. Tanda terakhir tampak yang dijanjikan oleh Juru Selamat sebagai tanda kedatangannya yang kedua kali. Yesus berkata, "Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit." Matius 24 ayat 29. Dan Yohanes dalam buku Wahyu menyatakan, sementara ia memandang dalam penglihatan, pemandangan yang mendahului hari Allah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia diguncang angin kencang, Wahyu 6 ayat 13. Nubuatan ini memperoleh penggenapan yang nyata dan mengesankan pada peristiwa besar hujan meteor pada tanggal 13 November 1833. Itulah kejatuhan bintang yang paling besar dan paling hebat yang pernah dicatat. Itulah tadi penggenapannya di tahun 1800-an. Berikutnya, hari raya yang ke-6, yaitu pendamaian
atau yang sering dikenal sebagai Yom Kippur, tanggal 10 Tisri, 9 hari setelah Hari Raya Tiup Serunai. Dalam Imamat pasal 23 ayat 26 sampai 27, Tuhan berfirman kepada Musa, "Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan." Sebagaimana dalam upacara lambang ada pekerjaan pendamaian pada akhir tahun, demikian juga sebelum pekerjaan Kristus untuk menebus manusia diselesaikan, ada pekerjaan pendamaian untuk memindahkan dosa-dosa dari tempat kudus. Inilah upacara yang telah dimulai pada waktu masa 2300 hari itu berakhir. Pada waktu itu, sebagaimana diramalkan oleh Nabi Daniel, Imam besar kita memasuki bilik yang maha kudus untuk melaksanakan bagian terakhir dari pekerjaannya, memulihkan tempat kudus itu. Dari buku Ellen G. White, Kemenangan Akhir, halaman 440, atau dalam versi bahasa Inggris halaman 421. Pekerjaan pendamaian untuk memindahkan dosa-dosa dari tempat kudus dimulai pada waktu 2300 hari itu berakhir. Dalam buku yang sama, halaman 441, dan dalam versi bahasa Inggris halaman 422. Dengan demikian, mereka yang mengikuti dalam terang perkataan nubuat itu melihat bahwa sebagai gantinya datang ke dunia ini pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844. Kristus memasuki bilik yang maha suci dalam bait suci surgawi untuk melaksanakan pekerjaan penutup dari pekerjaan pendamaian, persiapan kepada kedatangannya. Memang ini adalah hari raya yang ke-6. Yang terakhir itu hari raya yang ke-7. Ya, setelah ini, setelah pekerjaan pendamaian ini, tentu adalah kedatangannya yang kedua kali. Dalam buku yang sama halaman 441 dan dalam versi bahasa Inggris halaman 421, dan sebagaimana pemulihan tempat kudus duniawi secara lambang dicapai oleh memindahkan dosa-dosa yang mencemari tempat kudus itu, demikianlah pemulihan yang sebenarnya tempat kudus surgawi dicapai oleh memindahkan atau menghapuskan dosa-dosa yang telah dicatat di sana. Tetapi sebelum ini dilaksanakan, harus dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan buku-buku catatan untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh manfaat pendamaian Kristus melalui pertobatan dari dosa dan iman kepada Kristus. Oleh sebab itu, pemulihan tempat kudus itu melibatkan pekerjaan pemeriksaan, pekerjaan penghakiman. Pekerjaan ini harus dilakukan sebelum kedatangan Kristus untuk menebus umatnya. Karena bila ia datang, upahnya ada bersama-sama dengan Dia yang akan diberikannya kepada tiap-tiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 12. Dari buku yang sama, halaman 512 dan dalam versi bahasa Inggris halaman 489. Kita sekarang hidup pada hari pendamaian yang besar dalam acara di bait suci duniawi. Sementara imam besar mengadakan pendamaian bagi orang-orang Israel, semua diharuskan merendahkan diri mereka oleh pertobatan dari dosa dan merendahkan diri di hadirat Tuhan agar mereka tidak dipisahkan dari antara umat itu. Dengan cara yang sama, semua yang mau agar namanya tetap tertulis di dalam kitab kehidupan sekarang harus dalam hari-hari terakhir masa percobaan itu merendahkan diri mereka di hadirat Allah oleh menyesali dosa-dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Harus ada penyelidikan hati yang sungguh-sungguh dan mendalam. Berikutnya, hari raya yang ke-7 yang terakhir adalah Pondok Daun. Itu tanggal 15, 5 hari
setelah Hari Raya Pendamaian. Diadakan selama 7 hari, tanggal 15 sampai 21 Tishrei, yaitu bulan yang ke-7. Dalam Imamat pasal 23 ayat 33 sampai 34, Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya." Dalam buku Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, halaman 540, pada bulan yang ke-7 datanglah pesta pondok daunan, atau pesta mengumpulkan. Pesta ini mengakui kelimpahan Allah dalam hasil kebun jeruk, kebun anggur, dan kebun pohon zaitun. Itu merupakan pesta untuk mengumpulkan hasil yang paling meriah sepanjang tahun. Tanah telah memberikan kelimpahannya, hasil panen telah dikumpulkan. Ke dalam lumbung-lumbung, buah-buahan, minyak, dan anggur telah disimpan. Buah-buah sulung telah diasingkan, dan sekarang orang banyak datang dengan membawa persembahan syukur kepada Allah yang telah memberkati mereka dengan limpahnya itu. Nah, jadi hari raya pesta pondok daun ini adalah pesta mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan adalah hasil-hasil dari ladang, yaitu seperti hasil kebun jeruk, kebun anggur, dan kebun pohon zaitun. Ini merupakan pesta untuk mengumpulkan hasil yang paling meriah sepanjang tahun. Dan ini akan digenapi, yaitu setelah kecurahan hujan akhir, di mana sudah selesai pendamaian bagi umat-umat Allah. Lalu, seruan nyaring yang terakhir. Karena Yesus akan datang, maka banyak dari berbagai bangsa, dari berbagai etnis, sekte akan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan kumpulkan di mana? Di lumbung-lumbung katanya. Dalam buku yang sama halaman 540, sebagaimana halnya Paskah, pesta pondok daun-daunan itu bersifat untuk memperingati hidup pengembaraan mereka di padang belantara. Orang banyak itu sekarang harus meninggalkan rumah mereka dan tinggal di dalam pondok-pondok atau gubuk-gubuk yang dibuat dari cabang daripada pokok yang permai dan pelepah kurma dan carang pohon kayu yang rindang dan pokok gandarusa. Imamat 23:40. Pesta ini terutama sekali haruslah merupakan suatu peristiwa yang penuh dengan kesukaan. Ini dilaksanakan segera setelah hari Grafirat yang besar itu, apabila jaminan telah diberikan bahwa kejahatan mereka tidak akan diingat lagi. Disertai damai dengan Allah, sekarang mereka datang kepadanya untuk mengakui kebajikannya dan memuji Dia atas segala rahmat-Nya. Pekerjaan menuai sudah berakhir dan kesibukan tahun yang baru belum dimulai, maka orang banyak pun bebas dari segala urusan. Dan mereka dapat menikmati suasana yang khidmat serta penuh kesukaan itu. Ya, pekerjaan menuai sudah berakhir karena Yesus sudah datang membawa tuaiannya. Dalam buku Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, halaman 542, orang Israel memuji Allah pada pesta pondok daun-daunan apabila mereka mengingat dalam pikiran mereka akan rahmat-Nya di dalam kelepasan mereka dari perhambaan di Mesir dan penjagaannya yang lemah lembut bagi mereka selama hidup pengembaraan mereka di padang belantara. Mereka juga bersuka-suka atas kesadaran bahwa mereka telah diampuni dan diterima melalui upacara hari Grafirat yang baru saja berakhir itu. Pesta pondok daun-daunan itu bukanlah hanya bersifat memperingati, tetapi juga adalah suatu lambang. Pesta itu bukan hanya menunjuk ke belakang,
kepada pengembaraan di padang belantara, tetapi sebagai pesta penuaian. Pesta itu memperingati dikumpulkannya hasil-hasil bumi dan menunjuk ke depan, ke hari yang terakhir di mana akan diadakan satu pengumpulan yang terakhir, bila mana Tuhan panen itu akan mengirimkan penuai-penuainya untuk mengumpulkan lalang bersama-sama untuk dibakar dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Pada waktu itu, orang-orang jahat akan dibinasakan. Jadi, pesta pondok daun-daunan ini akan terjadi juga ke depan, yaitu sejak dicurahkannya nanti Roh Kudus, yaitulah yang dikenal sebagai hujan akhir. Pesta penuaian memperingati dikumpulkannya hasil-hasil bumi sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dari buku yang sama, halaman 540, dikatakan, "Baiklah bagi umat Allah pada zaman sekarang ini mengadakan satu pesta pondok daun-daunan, suatu peringatan yang penuh kesukaan akan segala berkat Allah kepada mereka. Sebagaimana Bani Israel memperingati kelepasan yang telah diadakan Allah bagi leluhur mereka dan pemeliharaannya yang ajaib terhadap mereka selama pengembaraan mereka di Mesir, demikian pula kita dengan penuh kegembiraan harus mengingat berbagai jalan yang telah diadakannya untuk membawa kita keluar dari dunia ini dan dari kegelapan kepalsuan ke dalam terang anugerah dan kebenarannya yang indah." Jadi umat-umat Tuhan, di zaman sekarang ini, baiklah bagi kita mengadakan satu pesta pondok daun-daunan. Ini bukan hanya bagi orang Israel dahulu kala, bagi umat-umat Tuhan, karena ini adalah upacara simbolis, melambangkan rencana-rencana Allah di dalam proses menyelamatkan umat-umatnya. Sebagai kesimpulannya yang tadi, yang pertama, Hari Raya Paskah, roti tidak beragi, lalu buah pertama atau buah sulung, yaitu tanggal 14 bulan yang pertama, lalu tanggal 15 roti tidak beragi, tanggal 16 buah sulung. 50 hari semenjak itu, itulah Pentakosta tanggal 6 Sivan, atau bulan yang ketiga. Lalu pada bulan yang ketujuh ada tiup serunai atau sangkakala tanggal 1. Tanggal 10-nya, 9 hari setelah tiup serunai, diadakanlah Hari Raya Pendamaian. Lalu 5 hari setelah itu, tanggal 15, dirayakanlah Pondok Daun-daunan selama 7 hari. Kita melihat jarak waktunya, 9 hari dari tiup serunai diadakan Hari Raya Pendamaian, dan 5 hari setelah pendamaian diadakanlah Pondok Daun-daunan. Ini ternyata ada artinya. Nanti di pelajaran selanjutnya, saudara akan melihat maknanya. Apa maksud Tuhan dan pekabaran Tuhan dari semua ini? Sama seperti ayat yang pertama sekali, menurut waktunya yang tetap, kata Tuhan. Dan dari Paskah, roti tidak beragi, buah pertama sampai Pentakosta, bahkan tiup serunai itu sudah digenapi, ya, sudah digenapi. Begitu juga Hari Raya Pendamaian. Itu sejak 1844. Kapan itu akan berakhir? Jadi Hari Raya Pendamaian ini sedang digenapi atau sedang berlangsung ketika semua nama umat-umat Tuhan sudah diperiksa dan diputuskan. Itulah nanti sudah selesai pelayanan Kristus di bilik yang maha suci. Lalulah akan diadakan Hari Raya Pondok Daun,
mengumpulkan semua hasil panen di bumi ini untuk kerajaan surga, kerajaan Kristus. Kedatangan Yesus yang kedua kali yang dilambangkan dari hari raya Pondok Daun-Daunan. Hari raya yang paling bersukacita, yang paling meriah, dan mengumpulkan hasil yang paling berlimpah. Panen sudah berakhir. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui pelajaran ini. Yesus memberkati. Amin.